29. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li a'immatina wa li azwajina wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Wahaikum billahi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan taufik untuk bisa bersyukur. Dan malam hari ini kembali kita bersyukur atas nikmat bisa berada di tempat terbaik ini, di rumahnya Allah, di masjid, dalam rangka belajar ilmu agama. Yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dijadikan. Insyaallah taala jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan syarah al-usul al-salasah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita mohon taufik, kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas atau kegiatan ini banyak mendatangkan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Kita bawakan atau kita bacakan dari terakhir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah tentang perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan saman atau Abdul Falal Jannah. Siapa saja di antara manusia yang mendatangi Rasul, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad SAW membawakan nas-nas yang menunjukkan kesesuaian apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Begitu optimisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harapan kepada seluruh umatnya, memberikan semangat kepada seluruh umatnya. Beliau tidak membedakan satu dengan yang lain dalam masalah kesempatan untuk bisa masuk dalam surga. Tentu ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam ini membahagiakan umatnya sampai hari kiamat. Ini adalah salah satu thariqah yang disebutkan oleh para ulama, salah satu cara ketika kita memberikan ilmu atau memberikan pelajaran, memberikan harapan kepada pihak-pihak yang kita sampaikan ilmu, bahwasanya mereka berpotensi yang sama untuk bisa memperoleh ilmu. Mereka tidak akan dibedakan, mereka punya potensi yang sama untuk bisa mendapatkan ilmu. Dan seperti itulah arahan dari para ulama kita, seharusnya dan yang terbaik ketika kita bertindak ataupun berperan sebagai pemberi atau pemegang amanah menyampaikan ilmu, yaitu membesarkan hati orang-orang yang belajar, atau dari anak-anak kita yang menuntut ilmu atau siapapun. Maka di antara karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan rahmat beliau kepada umatnya, beliau tidak membatasi yang akan atau yang berpotensi untuk masuk surga hanya sebatas para sahabatnya yang nanti dunia. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam membuat hati-hati dari umat beliau merasa senang, merasa bergembira, karena beliau sendiri beroptimis semua umatnya punya potensi yang sama untuk bisa masuk dalam surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata. Semua, beliau katakan, semuanya berpotensi, semuanya punya peluang, semuanya punya kesempatan, dari mulai para sahabat sampai nanti yang terakhir. Ilmu kecuali dari umat beliau yang enggan, kecuali dari umat beliau yang enggan. Tentu hal ini perlu ada penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai membuat para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an yang mendengar hadis ini, mereka pun bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena mereka merasa ada sesuatu yang perlu mereka ketahui dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Ada sesuatu yang perlu mereka ketahui dari ucapan iman amal, karena
dijelaskan oleh para ulama, menurut pemahaman manusia, secara fitrah siapapun yang ditawarkan untuk mendapatkan kebaikan secara fitrah, keumuman dari manusia akan menerimanya, dan secara fitrah manusia tidak akan menolaknya, tidak akan menolaknya. Oleh karena itu ada sesuatu yang membuat para sahabat harus bertanya kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi dan boleh jadi sebagaimana kita sampaikan di majelis ini, ada perkataan-perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang membutuhkan penjelasan dari Allah langsung, atau membutuhkan penjelasan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terkadang firman Allah ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lalu tidak sedikit apa yang telah dipahami ternyata butuh koreksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, butuh koreksi, butuh dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah. Karena secara fitrah siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga, secara fitrah manusia ketika ditanya apakah kalian mau masuk ke dalam surga, secara fitrah manusia akan menjawab mau. Maka ini ada sesuatu. Kenapa ada yang tidak? Kenapa ada yang tidak mau? Kok bisa-bisanya tidak mau? Ternyata kembali kepada pemahaman depan. Ternyata kembali kepada pemahaman. Yaitu bahwa kita memberikan penjelasan berdasarkan dari sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan setelah ditanya oleh para sahabat, siapa di antara umat yang tidak masuk ke dalam surga? Kok bisa ada yang tidak mau? Karena kalau bentuk pertanyaan yang dipahami siapa yang masuk surga, maka semuanya akan menjawab, iya, saya mau masuk surga. Tapi ternyata ada jawaban lain atau ada maksud lain dari enggak. Nabi memberikan penjelasan, man a'ta'ani dakhala jannah wa man asani dakhala nar. Dan siapa saja yang mentaati saya, dengan level yang bertingkat-tingkat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rahman Sa'di dalam tafsir beliau, mentaati Rasul memiliki tingkatan-tingkatan. Sebagaimana surga pun memiliki tingkatan dan tingkatan. Yang paling dimuliakan Allah, Nabi mengatakan, siapa saja yang mentaati saya, siapa saja yang mentaati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tingkatannya masing-masing, maka dia pasti masuk surga. Kemudian dan siapa saja yang memaksiati saya, maka dia pasti masuk neraka. Ini ternyata yang dimaksud dengan pilihan. Jadi bukan siapa yang masuk surga, saya bukan itu maksud dari pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi memberikan penjelasan tentang definisi enggan. Ya.
Ya, tanpa disadari manusia dia dalam posisi enggan masuk surga ketika dia memaksiati Rasul. Tanpa disadari walaupun ketika dilakukannya, apakah Anda mau masuk surga? Pasti akan menjawab iya. Tapi bisa jadi perbuatannya adalah perbuatan enggan masuk dalam surga. Itu yang disebut dibutuhkan pemahaman yang benar. Ya, seperti terus kalau disederhanakan surah sederhana kepada anak-anak murid, bapak guru, ibu guru bertanya, siapa yang mau ini satu? Maka keumuman yang jawab adalah semuanya. Semuanya tidak, keumuman semuanya tidak menjawab saya tidak mau. Semuanya yang menjawab pada keumumannya saya yang mau masuk surga. Tapi pada perjalanannya ada di antara murid-murid yang tidak rajin belajar, yang dia tidak berusaha belajar, yang banyak berbuat tidak baik di kelas, mengganggu teman dan kawannya, maka dia termasuk bagian dari orang yang berkata saya mau ranking 1, mau juara kelas, tapi pada hakikatnya dia enggan ranking 1. Pada hakikatnya dia enggan ranking 1. Karena itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, dan oleh karena itu bisa terjadi manusia salah paham. Salah paham ketika dia ditanya mau masuk surga, maka manusia mengatakan saya mau masuk surga. Tapi bisa jadi dan boleh jadi perbuatannya, ucapannya adalah perbuatan dan ucapan yang menunjukkan dia akan masuk dalam surga. Yaitu ketika dia berkarakter dan tidak berusaha mengubah karakternya, yaitu karakter memaksiati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mau memberikan penjelasan bagaimana kita bisa bersikap dengan tepat kepada masing-masing individu, yang tentunya masing-masing individu memiliki kadar iman, kadar pengetahuan yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa menempatkannya? Sebagaimana Nabi SAW, beliau mampu untuk menempatkan setiap orang yang berbicara dan beliau sesuai kadar mereka masing-masing, yaitu bagaimana mereka merasa bisa dan mudah mentari Nabi SAW. Mentari Nabi bukan sesuatu hal yang sulit atau menyulitkan. Bagaimana kemasan ini bisa kita rangkai kepada pihak-pihak sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga dia merasa mentaati Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang tidak sulit. Akan tapi banyak sekali kemudahan dalam mentaati Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersikap kepada seorang sahabat yang terbiasa minum khamr dan mengulang-ulang minum khamr, tapi tetap memberikan hukuman sesuai dengan porsinya. Tapi Nabi juga tetap memberikan haknya sesuai dengan porsi. Nabi SAW mengatakan, saya tahu dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia mencintai Allah dan Rasulnya, tapi dia ada di level itu.
ia dari level itu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Sa'di beliau mengatakan dalam tafsir beliau, ketaatan seorang hamba kepada Rasul berbeda-beda. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, arahan dari para ulama dan ini tidak bisa menjadi pihak-pihak yang memberikan kemudahan bagi siapapun untuk bisa mendaki Rasul, untuk bisa mendaki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memaksiati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah beri taufik untuk kita semua bisa mendaki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga semoga Allah berikan kita semua taufik untuk tidak memaksiati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya fi Muhammad bin Abi Bakar mengatakan di dalam bukunya, wa man asal dakhala an-nar, dan siapa saja yang memaksiati Rasul maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian Syekh ini membawakan atau memberikan penjelasan dan membawakan beberapa dalil. Dan dalam perkara ini Muhammad bin Abdul Wahab sudah membawakan beberapa dalil. Kata Syekh Muhammad SAW, ada aiban hakun mustafad min qawlihi ta'ala, maka ungkapan yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini juga sebagai ungkapan yang tepat, yang benar, yang diambil faedah dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan ini ucapan Syekh Wahab, wa man asahu dakhala an-nar, dan siapa saja yang memaksiati Nabi maka dia akan masuk dalam. Siapa saja yang memaksiati Nabi maka dia akan masuk dalam neraka. Ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Syekh Muhammad SAW mengatakan ungkapan ini hak, karena ungkapan ini sesuai dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Utsaimin membawa firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa surah yang keempat pada ayat ke-14. Allah berfirman, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Rabbuna Jalla Jalaluhu mengatakan, siapa saja yang memaksiati, mendurhakai, siapa saja dari mulai kalangan orang yang hidup sezaman dengan Nabi, siapa saja dari orang yang hidup dari zaman Nabi sampai hari ini dan sampai hari ini, Allah tidak membedakan siapa saja yang berstatus memaksiati Allah dan Rasul-Nya, yang berstatus dia pernah hidup di bumi ini dan dia kalah dengan bisikan syaitan sehingga hidupnya memaksiati Allah dan Rasul-Nya. Memaksiati Allah dan Rasul-Nya tidak berjuang
tidak berupaya, tidak berusaha untuk keluar dari kemaksiatannya, maka siapa saja yang demikian sampai meninggal dunia memaksiati Allah dan Rasulnya, kemudian wayata'adda hududahu, kemudian dia melanggar ketentuan-ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan-aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengatakan yudkhuluhu naran khalidan fiha, maka mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka dan mereka lama di dalamnya atau kekal di dalamnya. Syekh Muhammad Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, wa yadkhulu fi ismil maksiyati al-kufru farduna minal ma'asi. Beliau mengatakan bagian, termasuk bagian dari nama memaksiati Allah dan Rasulnya adalah kekufuran. Jadi kekufuran adalah bagian dari kemaksiatan. Jadi ketika berbicara maksiat, maka orang yang paling tinggi maksiat siapa? Siapa itu? Orang kafir. Orang kafir saya. Ya, ketika berbicara maksiat, makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad Allah Ta'ala, ada ungkapan yang perlu dievaluasi ketika kita berkata kepada seorang muslim dia tidak ada kebaikan. Itu ungkapan yang perlu dievaluasi. Ketika dia muslim, salat, puasa, zakat, haji, umrah, tapi dia tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka ungkapan yang perlu dievaluasi adalah ketika kita mengatakan dia bukan orang yang baik dan seterusnya. Karena seburuk-buruknya seorang muslim, jika memang mereka berstatus muslim di sisi Allah, mereka jauh lebih baik dari sebaik-baiknya orang kafir. Sebaik-baiknya orang kafir menurut pandangan manusia, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh orang kafir adalah kemaksiatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sendiri menyatakan kemaksiatan di sini adalah kemaksiatan yang dia tidak bersedia untuk mengampuninya kepada di hari kiamat. Padahal ini sifat tapi untuk kemaksiatan kekafiran dia memiliki sikap Rabbuna Jalla Jalaluhu. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertekad untuk terus mendoakan pamannya Abu Thalib sebelum dilarang, dia akan terus dia doakan pamannya sampai akhirnya Allah yang melarang beliau untuk mendoakan pamannya. Karena itu kita katakan, para ulama mengatakan, siapa saja yang memaksiati Rasul dari masa ke masa, kalau Allah tak peduli, walaupun dia memaksiati Rasul itu bagian dari keluarga dunia, keluarga saya, keluarga Nabi SAW, dan Allah tak peduli. Allah buktikan bahwasanya manusia mulia bukan sebab nasab, manusia mulia sebab ketakwaan. Inna akramakum indallah atqakum. Dan Allah membuktikan, Allah memperlihatkan kepada kita, ya, Allah buktikan kalau Allah memuliakan manusia memang benar-benar dengan dasar ketakwaan.
manusia tinggi, manusia mulia yang kedudukan di sisi Allah bukan karena nasab, ya bukan karena nasab. Nasab bisa menjadi tinggi, nasab bisa menjadi mulia jika pemilik nasab pun mentaati Allah dan Rasulnya. Syekh Abdullah bin As-Sa'di mengatakan, dalam lafaz maksiat maka masuk di dalamnya kemaksiatan kekufuran, dan seluruh kemaksiatan di bawah kekufuran masuk di dalam lafaz al-ma'asi. Jadi ketika berbicara maksiat, selalu ingat maksiat itu yang tertinggi adalah kekafiran. Dan tentu harus ingat bagaimana reaksi siapa? Reaksi Allah terhadap kekufuran yang dilakukan oleh Fir'aun. Allah bereaksi ketika Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun agar menyampaikan, agar mengingatkan Fir'aun atas perbuatannya, dan Allah berikan petunjuk kepada Musa dan Harun agar berkata dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perkataan yang bijak, perkataan yang mulia, perkataan yang tepat. Semoga dengan rangkaian perkataan tersebut Fir'aun bisa kembali dan bisa rujuk dalam ketaatan. Yang ternyata hasilnya pun Fir'aun tidak kembali dalam, atau Fir'aun tidak mentaati Allah berjalan ke hukum. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian Syabra Manasadi memberikan penjelasan, fala yakunu fiha syabahun lil khawarij al-qailina bi kufri ahli ma'asi. Maka tentunya ahli sunnah berbeda dengan khawarij. Di antara kalau pikir khawarij yang terkadang seseorang bisa jatuh dalam pola pikir khawarij dan dia tidak menyadari. Di antara etikot dan pola pikirnya adalah pelaku besar masuk dalam kategori kekafiran. Pelaku besar masuk dalam kategori kekafiran. Dan mereka bukan tanpa alasan dalam mengkafirkan pelaku dosa besar, beralasan. Apa alasan mereka? Dan Allah di antaranya. Dalam surah An-Nisa ayat 93, surah An-Nisa ayat 93. Ini di antara dasar Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Apa kata Allah Jalla wa yaqulu mu'minan, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang membunuh orang-orang yang beriman amdan muta'ammidan, sengaja, ya siapa saja yang membunuh orang-orang yang beriman dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Siapa saja bisa masuk ke dalam
orang yang beriman lagi. Ya, siapa saja bisa masuk di dalam siapa orang yang beriman lagi. Siapa saja yang membunuh orang yang beriman dengan siapnya dan siapa, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dan yang dimaksud dengan siapa saja, baik orang beriman lagi atau orang beriman, maka balasannya dari Allah adalah jahanam. Dan bukan cuma jahanam, Allah mengatakan khalidin fiha, mereka kekal di dalam jahanam. Dan mereka mengatakan tidak ada yang harus menangkap kecuali orang kafir. Oke, nanti sahabat, karena kualitas butuh pemahaman. Sebagaimana Ibnu Abbas memahamkan mereka, antum pun bisa mengkafirkan pelaku besar kalau tidak sabar menuntut. Iya, nanti kita lanjut.